Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hazanul Syahrida Putra dari kelas Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Budidaya Mutu Budaya Mutu Good Agricultural Practice GAP dan Good Handling Practice GHP pada tanaman kelapa sawit. Topik ini sangat penting karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis di Indonesia yang berperan besar dalam perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, serta perdagangan global. Topik ini sangat penting karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis di Indonesia, berperan besar dalam perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, serta perdagangan global. Namun, untuk dapat bersaing di pasar internasional dan menjaga keberlanjutan lingkungan, pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak cukup hanya berorientasi pada produksi, diperlukan penerapan budaya mutu standar budidaya yang baik melalui GAP serta penanganan pasca panen yang tepat melalui GHP. Melalui pemaparan ini, saya akan menjelaskan bagaimana ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan berperan dalam meningkatkan kualitas tandan buah segar serta daya saing industri kelapa sawit Indonesia. Demikian dari saya, selanjutnya kita masuk ke latar belakang pembahasan. Adapun latar belakang pembahasan ini, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan paling strategis di Indonesia. Industri ini tidak hanya berperan sebagai penyumbang devisa negara, tapi juga menjadi sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, terutama di wilayah pedesaan. Jutaan masyarakat menggantungkan penghasilan mereka dari sektor ini, baik sebagai petani, pekerja kebun, maupun tenaga di pabrik kelapa sawit. Indonesia saat ini dikenal sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas produksi sekaligus memastikan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas produksi, memastikan keberlanjutan lingkungan. Produk minyak sawit Indonesia harus memenuhi standar nasional maupun internasional seperti sertifikasi ISPO yang merupakan standar keberlanjutan dari pemerintah Indonesia, serta RSPO yang menjadi acuan di pasar global. Namun dalam praktik di lapangan masih terdapat banyak tantangan yang mempengaruhi kualitas dan daya saing sawit Indonesia. Pertama, kualitas tandan buah segar atau TBS yang dihasilkan belum selalu konsisten. Masih ditemukan buah yang dipanen terlalu mentah atau terlalu matang. Hal ini berdampak langsung pada kualitas minyak yang dihasilkan. Buah kadar asam lemak bebas atau ALB sering meningkat akibat keterlambatan pengangkutan ke pabrik. Semakin lama buah tidak diproses, semakin tinggi kadar ALB, dan hal ini menurunkan mutu minyak sawit mentah atau CPO. Ketiga, masih adanya praktik budidaya yang belum sepenuhnya mengikuti standar teknis yang dianjurkan, seperti pemupukan yang tidak berdasarkan analisis tanah, penggunaan bibit yang kurang unggul, serta pengendalian hama yang belum terpadu. Keempat, tantangan berkelanjutan lingkungan seperti potensi erosi, tanah, degradasi, lahan, dan penggunaan pestisida yang tidak terkontrol. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini merusak lingkungan, mengurangi produktivitas jangka panjang. Apabila tantangan ini tidak diatasi, maka dampak sangat besar. Rendaman minyak akan menurun, harga jual TBS dapat dipotong oleh pabrik, kepercayaan pasar internasional berkurang, bahkan dapat menghambat akses ekspor. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Sistem tersebut dimulai dari pembentukan budaya mutu di tingkat kebun, penerapan GAP dalam proses budidaya, serta penerapan GHP dalam penanganan hasil panen. Selanjutnya, perumusan masalah. Setelah memahami latar belakang pentingnya budaya mutu GHP dan GHP, selanjutnya kita membahas rumusan masalah yang menjadi dasar materi ini. Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, masih terdapat
berbagai permasalahan yang sering di lapangan baik pada tahap budidaya maupun pasca panen. Permasalahan pertama adalah konsistensi mutu hasil panen. Seringkali kualitas TBS buah segar TBS tidak seragam. Masih ditemukan buah mentah yang ikut terpanen, brondolan yang tidak terkutip dengan baik, atau buah yang terlambat diangkut pabrik. Hal ini menyebabkan kualitas bahan baku menurun. Permasalahan kedua adalah belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur atau SOP. Walaupun SOP sudah tersedia, dalam praktiknya belum semua tenaga kerja menerapkan secara disiplin. Kurangnya pengawasan dan evaluasi juga menjadi faktor penyebab. Penerap Permasalahan ketiga adalah penerapan budaya yang belum sepenuhnya sesuai prinsip Good Agriculture Practice atau GAP. Contohnya, pemupukan tidak berdasarkan analisis tanah dan daun, pengendalian hama yang sering bergantung pada pestisida tanpa konsep pengendalian hama terpadu, kurangnya pencatatan dan dokumentasi kegiatan kebun. Permasalahan keempat adalah penanganan pasca panen yang kurang tepat. Panen buah segar yang tidak segera dikirim ke pabrik dapat mengalami peningkatan asam lemak bebas. Selain itu, kurangnya penerapan prinsip Good Handling Practice atau GHP menyebabkan penumpukan buah di TPH, kerusakan fisik buah, penurunan rendaman minyak. Permasalahan lainnya adalah tantangan lingkungan seperti erosi tanah, degradasi lahan, dan kurangnya konservasi yang baik. Jika dikelola dengan benar, produktivitas jangka panjang dapat terganggu. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan utama yang memfokus pada pembahasan, yaitu bagaimana membangun dan menerapkan budaya mutu di tingkat kebun, bagaimana implementasi GAP yang benar dalam kegiatan budidaya kelapa sawit, dan bagaimana penerapan GHP yang efektif menjaga kualitas TBS hingga ke pabrik. Empat, bagaimana keterkaitan antara budidaya mutu, GAP, dan GHP dalam peningkatan mutu dan daya saing kelapa sawit. Tujuan dari pembahasan masalah konsep budidaya mutu perkebunan kelapa sawit. Budaya mutu merupakan dasar dari seluruh kegiatan operasional di kebun. Tanpa adanya komitmen terhadap mutu, maka standar yang sudah dibuat tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa itu budaya mutu, bagaimana penerapan serta bagaimana membangun kesadaran mutu di seluruh tenaga kerja melalui dari pekerja lapangan hingga manajemen. Tujuan kedua adalah menguraikan prinsip Good Agricultural Practice atau GAP dalam budidaya mutu perkebunan kelapa sawit. Tujuan ketiga adalah menjelaskan prinsip Good Handling Practice atau GHP dalam penanganan pasca panen. Tujuan keempat adalah menunjukkan keterkaitan antara budidaya mutu, GAP, dan GHP dalam peningkatan kualitas daya saing produk kelapa sawit. Pengertian budidaya mutu. Secara umum, budaya mutu adalah komitmen bersama dalam seluruh tenaga kerja dalam suatu organisasi untuk bekerja sesuai standar operasional prosedur atau SOP, menjaga kualitas hasil produk, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Budaya mutu bukan hanya sekadar aturan tertulis atau kebijakan perusahaan, tetapi merupakan sikap pola pikir dan kebiasaan kerja sehari-hari yang berorientasi pada kualitas. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, budaya mutu berarti setiap pekerja memahami bahwa kualitas tandan buah segar TBS sangat menentukan kualitas minyak yang dihasilkan. Oleh karena itu, setiap pekerja harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, pemanenan harus memastikan buah dipanen pada tingkat kematangan yang optimal. Petugas pemupukan harus memberikan pupuk sesuai dosis rekomendasi, bukan sekadar menghabiskan pupuk. Mandor harus melakukan pengawasan secara rutin dan mencatat hasil kerja dengan benar. Budaya mutu juga mencakup prinsip perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, artinya jika ditemukan kesalahan atau
penurunan kualitas, maka dievaluasi dan diperbaikan, bukan dibiarkan berulang. Selain budaya mutu, penekanan pada konsistensi dalam perkebunan, konsistensi sangat penting karena produksi sawit berlangsung terus-menerus. Jika standar tidak dijaga setiap hari, maka mutu berfluktuatif dan berdampak pada rendemen serta keuntungan perusahaan. Tanpa budaya mutu, penerapan GAP dan GHP tidak akan efektif walaupun aturan sudah ada. Jika ada kesadaran dan komitmen dari tenaga kerja, maka standar hanya menjadi dokumen administratif saja. Oleh karena itu, budaya mutu dapat dikatakan sebagai fondasi utama dalam sistem manajemen mutu perkebunan kelapa sawit. Dari budaya mutu inilah kemudian lahir penerapan GAP budaya dalam budidaya dan GHP dalam penanganan hasil panen. Selanjutnya, budaya mutu dalam perkebunan sawit tercermin dari disiplin kerja, ketepatan pelaksanaan teknis, serta konsistensi dalam mengikuti standar operasional prosedur atau SOP. Contohnya, pada kegiatan panen, pemanen harus memenuhi standar matang panen, yaitu jumlah berundolan yang jatuh sesuai kriteria. Jika di buah dipanen terlalu mentah, rendaman minyak akan rendah. Sebaliknya, jika terlalu matang, kadar asam lemak bebas dapat meningkat. Jadi, ketepatan waktu panen adalah kegiatan bagian dari budaya mutu. Contoh berikutnya, dalam penerapan budaya mutu, pemupukan tidak dilakukan secara asal, tetapi berdasarkan rekomendasi analisis tanah dan daun. Dosis harus tepat, cara aplikasi harus benar, dan waktu pemberian harus sesuai. Jika pemupukan dilakukan sembarangan, maka biaya meningkat, tetapi produktivitas optimal. Ya, contoh lainnya seperti budaya mutu menuntut pengendalian dilakukan secara terencana dan terukur, bukan hanya seketika serangan sudah parah. Prinsip pengendalian hama terpadu harus diterapkan agar efisien dan ramah lingkungan. Dalam kegiatan pencatatan dan dokumentasi kegiatan kebun, setiap kegiatan seperti pemupukan, penyemprotan, panen, dan pengangkutan harus dicatat dengan baik. Dokumentasi ini penting untuk evaluasi dan untuk memenuhi syarat sertifikasi ISPO dan RSPO. Selain itu, budaya mutu terlihat dari sistem pengawasan berjalan. Mandor menguasai pekerja, asisten mengawasi mandor, dan manajer melakukan evaluasi keseluruhan. Dengan adanya pengawasan ini, standar kerja dapat terjaga. Jika budaya mutu tidak diterapkan, dampaknya cukup serius, seperti buah mentah ikut dipanen, banyak buah restan di TPH, pemupukan tidak merata, serangan hama yang meningkat, dan rendemen CPO yang menurun. Oleh karena itu, budaya mutu harus ditanamkan sebagai kebiasaan kerja sehari-hari, bukan hanya sebagai slogan perusahaan. Good agriculture practice adalah seperangkat pedoman teknis budaya yang bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian yang bermutu tinggi, aman dikonsumsi, ramah lingkungan, serta diproduksi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam konteks kelapa sawit, GAP merupakan sistem manajemen budidaya yang mengatur seluruh kegiatan produksi dari tahap awal hingga panen agar sesuai dengan standar ergonomis dan prinsip keberlanjutan. Secara konseptual, GAP dibangun untuk beberapa prinsip utama. Prinsip pertama, produktivitas optimal. Artinya, budidaya dilakukan dengan teknik yang benar agar tanaman mampu menghasilkan produksi maksimal sesuai potensi genetiknya. Hal ini mencakup penggunaan bibit unggul, merupakan pemupukan tepat dosis, dan pengelolaan tanaman yang baik. Kedua, prinsip efisiensi penggunaan input. Dalam GAP, pupuk pestisida dan tenaga kerja digunakan secara efektif dan tidak berlebihan. Pemupukan misalnya harus berdasarkan analisis tanah dan daun, bukan berdasarkan
perkiraan semesta. Hal ini bertujuan menghindari pemborosan biaya serta mencegah pencemaran lingkungan. Ketiga, prinsip keberlanjutan lingkungan. GAP menekankan pentingnya konservasi tanah dan air dalam perkebunan sawit. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan terasering pada lahan miring, penanaman tanah penutup tanah, pengolahan limbah organik seperti pupuk sebagai pupuk, menjaga kawasan lindung dan sepadan air. Prinsip keempat yaitu keamanan dan keselamatan kerja. Tenaga kerja harus menggunakan alat pelindung diri saat penyemprotan herbisida, memahami dosis bahan kimia, serta bekerja sesuai prosedur keselamatan. Hal ini menjadi bagian dari standar operasional yang tidak boleh diabaikan. Prinsip selanjutnya yaitu traceability atau ketelusuran. Artinya, setiap kegiatan budidaya harus terdokumentasi dengan baik. Pencatatan ini penting untuk mengevaluasi audit internal serta memenuhi persyaratan sertifikasi. Dalam praktiknya, GAP tidak hanya diterapkan pada perusahaan besar, tapi juga di perkebunan rakyat. Tanpa penerapan GAP, berbagai masalah dapat muncul seperti produktivitas rendah, tanah menjadi kurang subur, serangan hama meningkat, biaya produksi tidak efisien, sulit mendapatkan sertifikasi berkelanjutan. Komponen GAP terbagi menjadi ada beberapa komponen. Yang pertama, pemilihan lokasi kesesuaian lahan. Komponen pertama adalah pemilihan lokasi syarat tumbuh tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit Kelapa sawit membutuhkan curah hujan sekitar 2.000 sampai 2.500 mm per tahun dengan suhu yang optimal sekitar 24 sampai 32 derajat Celcius. Tanah dengan drainase yang baik serta pH tanah yang netral antara 4 sampai 6. Dalam prinsip GAP, pembukaan lahan tidak boleh merusak kawasan lindung, hutan konservasi atau sepadan sungai. Selain itu, perlu dilakukannya analisis kesesuaian lahan untuk menghindari erosi dan degradasi tanah. Pada lahan miring harus dibuat teras atau rorak untuk mencegah kehilangan unsur hara akibatnya aliran air. Kedua, yaitu penggunaan bibit bersertifikat. Komponen kedua adalah penggunaan bibit sertifikat. Bibit yang digunakan harus berasal dari sumber resmi dan memiliki potensi produksi tinggi. Misalnya, varietas Tenera yang dikenal sebagai brand minyak tinggi digabung dibandingkan Dura. Jika menggunakan bibit tidak jelas asal-usulnya, yang muncul hanyalah produksi rendah, pertumbuhan tidak seragam, rentan terkena penyakit. Dalam GAP, penggunaan bibit unggul merupakan investasi jangka panjang. Umur ekonomis bisa mencapai 25 tahun. Pemupukan berdasarkan analisis. Pemupukan dalam GAP tidak dilakukan berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan analisis tanah, analisis daun, rekomendasi agronomi. Tujuannya agar unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium tersedia sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jika pupuk diberikan berlebihan, akan mengakibatkan biaya yang meningkat, tanah bisa tercemar, efisiensi rendah. Jika kekurangan pupuk, produksi menurun, tanaman stres, ukuran mengecil. Yang keempat adalah pengendalian organisme tanaman hama terpadu. Dalam GAP, pengendalian tidak hanya mengandalkan pestisida kimia, tetapi mengutamakan monitoring rutin, penggunaan musuh alami, sanitasi kebun, rotasi bahan aktif. Contoh pengendalian hama ulat api atau kumbang tanduk harus dilakukan berdasarkan ambang ekonomi serangan, bukan langsung disemprot tanpa pengamatan. Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi residu kimia. Yang kelima, pemeliharaan dan konservasi tanah. Komponen berikutnya yaitu konservasi air dan tanah. Berdasarkan tindakan dalam GAP antara lain penanaman
legu- legum cover crop, penggunaan pelepah sebagai mulsa, pembuatan parit drainase, pemanfaatan limbah organik. Dampak penerapan GAP. Selain memahami komponen-komponen GAP pada uh, pembahasan dampak penerapan terhadap produktivitas mutu lingkungan dan daya saing industri kelapa sawit. Penerapan GAP yang konsisten memberikan dampak yang sangat signifikan baik secara teknis maupun ekonomis. Yang salah satu contoh dampak yang bisa sangat dilihat adalah dampak produktivitas. Dampak pertama, dengan menggunakan bibit unggul, pemupukan tepat dosis, serta pengendalian hama yang terencana, tanaman sawit dapat menghasilkan produksi tanam buah segar yang optimal sesuai potensi genetiknya. Dampak terhadap kualitas TBS. GAP juga, GAP juga berpengaruh terhadap kualitas tanam buah segar. Panen yang dilakukan sesuai standar matang panen menghasilkan TBS dengan rendaman minyak yang tinggi. Buah yang sehat tidak terserang penyakit juga meningkatkan kualitas CPO yang dihasilkan. Ketiga, dampak pada efisiensi biaya. Pemupukan berbasis analisis tanah dan daun mencegah pemborosan pupuk, pengendalian hama berdasarkan hama ekonomis mencegah penggunaan pestisida yang berlebihan. Dampak terhadap lingkungan. Penerapan GAP yang juga berdampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Konservasi tanah dan air, pengurangan penggunaan bahan kimia, serta pengolahan limbah organik membantu menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Dampak terhadap sertifikat dan akses pasar. Penerapan GAP menjadi salah satu syarat penting untuk memperoleh sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO. Tantangan dan implementasi GAP. Walaupun dampaknya sangat positif, penerapan GAP juga menghadapi beberapa tantangan seperti tingkat pengetahuan petani yang masih beragam, biaya awal penerapan yang cukup besar, kurangnya kurangnya pendampingan teknis, disiplin pencatatan yang belum optimal. Baiklah, masuk kita ke materi yaitu pengertian good handling practice. Setelah membahas GAP pada tahap budidaya, selanjutnya kita masuk pada tahap panen yaitu good handling practice atau GHP. Good handling practice adalah prosedur atau standar penanganan hasil panen yang bertujuan untuk menjaga kualitas tandan buah segar atau TBS sebelum diproses ke pabrik. Perlu kita pahami bahwa kualitas minyak sawit tidak hanya ditentukan oleh budidaya yang baik, tetapi juga dipengaruhi oleh penanganan buah setelah panen. Secara teknis, setelah TBS dipanen dari pohon, proses degradasi kualitas langsung dimulai. Aktivitas enzim dalam buah akan menyebabkan peningkatan kadar asam lemak bebas. Semakin lama buah tidak diproses, maka kadar asam lemak bebas akan makin tinggi. Asam lemak tinggi menyebabkan penurunan kualitas minyak mentah, penurunan harga jual, rendaman minyak yang lebih rendah. Karena itu, GHP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga mutu hasil panen. Secara umum, tujuan utama GHP yaitu menekan peningkatan ALB, menjaga kebersihan kualitas TBS, memastikan buah ke pabrik dalam kondisi optimal, mengurangi kerugian akibat atau kehilangan hasil. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, GHP mencakup beberapa tahap yaitu penentuan waktu panen yang tepat, pengumpulan dan pengangkutan buah ke tempat TPH, sortasi buah mentah, busuk atau abnormal, pengangkutan ke pabrik kelapa sawit PKS dalam waktu 24 jam. Semakin cepat TBS diproses, maka semakin rendah peningkatan ALB yang semakin tinggi kualitas minyak yang dihasilkan.
Prinsip GHP pada perkebunan kelapa sawit. Setelah memahami apa itu GHP, kita akan membahas prinsip-prinsip GHP dalam praktik penanganan tandan buah segar. Prinsip pertama adalah panen. Pada tingkat kematangan optimal, TBS harus dipanen sesuai standar matang. Biasanya ditandai dengan jumlah rondolan yang jatuh secara alami. Jika dipanen terlalu mentah, rendemen minyak akan rendah. Jika terlalu matang, risiko peningkatan kadar asam lemak bebas atau ALB menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, pemanen harus memahami standar dan tidak harus mengejar target tonase. Prinsip kedua, sortasi buah di lapangan. Setelah dipanen, buah harus disortir di tempat pengumpulan hasil atau TPH. Buah yang mentah, busuk, atau abnormal harus dipisahkan. Jika buah busuk tercampur dengan buah segar, maka proses fermentasi akan mempercepat peningkatan ALB seluruh muatan. Fermentasi yang baik membantu menjaga kualitas bahan baku sebelum masuk ke pabrik. Prinsip ketiga adalah pengangkutan cepat ke PKS. Idealnya TBS harus diproses dalam kurun waktu 24 jam setelah panen. Semakin lama ditunda akan semakin meningkat peningkatan ALB akibat aktivitas enzim lipase dalam buah. Karena itu, manajemen transportasi sangat penting untuk sistem GHP. Ketersediaan armada angkut, jumlah pengiriman, serta koordinasi dengan PKS harus terorganisir dengan baik. Prinsip keempat yaitu kebersihan alat dan kendaraan angkut. Alat panen seperti dodos atau egrek harus bersih dan tajam agar tidak merusak buah kendaraan angkut juga harus bebas dari kotoran, tanah atau sisa buah busuk yang dapat mencemari muatan baru. Prinsip keenam adalah eh, prinsip yang kelima menghindari kerusakan fisik buah. TBS tidak boleh dilempar atau dijatuhkan dari ketinggian yang berlebihan karena dapat menyebabkan memar pada buah. Buah akan lebih cepat mengalami peningkatan asam lemak. Prinsip keenam adalah pencatatan waktu panen dan pengiriman. Dalam sistem manajemen modern, waktu panen dan waktu pengiriman dicatat untuk memastikan tidak terjadinya keterlambatan. Dokumentasi ini juga penting untuk mengevaluasi jika penurunan kualitas. Dari seluruh prinsip tersebut, dapat kita lihat bahwa GHP berfokus pada menjaga kualitas setelah panen agar tidak terjadi penurunan mutu sebelum pengolahan. Jika GHP dijalankan dengan baik, maka kadar ALB akan tetap rendah dan rendemen CPO akan optimal. Namun, jika GHP diabaikan, maka kerugian ekonomi dapat terjadi meskipun budidaya sudah dilakukan dengan baik melalui GAP. Dan dampak tanpa penerapan GHP. Dampak yang terjadi apabila GHP tidak diterapkan dengan baik dalam penanganan tandan buah segar, walaupun budidaya sudah dilakukan baik melalui GAP, tanpa GHP, benar-benar kualitas tetap dapat menurun secara signifikan, yaitu peningkatan asam lemak bebas. ALB yang tinggi menyebabkan penurunan mutu kualitas sawit, harga jual rendah, kualitas standar ekspor, penurunan rendemen minyak. Dampak kedua yaitu buah yang terlalu lama di TPH atau mengalami kerusakan fisik akan kehilangan kualitasnya. Proses fermentasi alami dapat merusak sulfur minyak dan buah. Akibatnya jumlah minyak yang diekstrak akan semakin sedikit. Kerusakan fisik dan kontaminasi. Tanpa GHP, buah yang sering ditumpuk terlalu lama tercampur dengan buah busuk atau diangkut menggunakan kendaraan yang tidak bersih. Hal ini menyebabkan konsentrasi kotoran dan tanah, buah memar atau rusak, peningkatan pembusukan, menyebabkan kerugian ekonomi. Semua dampak tersebut pada akhirnya bermuara pada kerugian ekonomi. Harga TBS dapat dipotong karena kualitas rendah, rendemen CPO yang turun juga mengurangi pendapatan perusahaan atau petani.
Dalam skala besar, kerugian akibat penanganan yang tidak sangat signifikan. Menurunnya daya saing. Jika kualitas tidak dijaga, maka produk sawit akan sulit memenuhi standar pasar global, termasuk standar sertifikasi seperti ISPO dan RSPO. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya akses pasar dan menurunnya kepercayaan pembeli. Da- in- Kita sampai pada inti dari seluruh pembahasan, yaitu bagaimana budaya mutu GAP dan GHP saling terintegrasi dalam sistem pengolahan perkebunan kelapa sawit. Ketiga konsep ini bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan manajemen mutu yang utuh dari hulu ke hilir. Budaya mutu sebagai fondasi Budaya mutu merupakan dasar atau fondasi dari seluruh sistem. Tanpa budaya mutu, SOP tidak terjalankan dengan disiplin, pengawasan menjadi lemah, standar hanya menjadi dokumen administrasi. Budaya mutu membentuk pola pikir bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan benar, konsisten, dan bertanggung jawab terhadap kualitas. Artinya, sebelum berbicara tentang GAP dan GHP, kita harus membangun kesadaran mutu seluruh tenaga kerja. GAP sebagai standar budidaya. Setelah budaya mutu terbentuk, maka penerapan GAP dapat berjalan dengan efektif. GAP memastikan bahwa tanaman tumbuh optimal, pemupukan tepat sasaran, pengendalian hama efisien, lingkungan tetap terjaga. Dengan GAP, kualitas TBS sudah dijaga sejak dari pohon. Namun kualitas yang sudah baik ini masih bisa menurun jika penanganan setelah panen tidak tepat. GHP sebagai penjaga mutu pasca panen. Disinilah peran GHP. GHP memastikan bahwa buah dipanen pada kematangan optimal, dilakukan sortasi dengan benar, diangkut ke pabrik kurang lebih 24 jam, tidak terjadi kerusakan fisik atau kontaminasi. Dengan GHP, kualitas TBS tetap terjaga sampai proses pengolahan di PKS. Hubungan ketiganya, jika kita rangkum, budaya mutu membentuk sikap dan disiplin kerja. GAP membentuk menjaga mutu pada tahap budidaya. GHP menjaga mutu pada tahap pasca panen. Jika salah satu lemah, maka keseluruhan sistem akan terganggu. Contohnya budaya sudah sesuai GAP, tetapi GHP buruk. Asam lemak bebas tetap tinggi. Budaya mutu lemah. GAP dan GHP tidak dijalankan dengan secara konsisten. Oleh karena itu, integrasi ketiganya sangat penting untuk menghasilkan TBS berkualitas, manajemen CPO yang optimal, biaya produksi yang efisien, lingkungan terjaga, daya saing global yang meningkat. Integrasi ini juga mendukung penggunaan standarisasi. Ya, pada sebagai penutup dari pemaparan ini, dapat kita simpulkan beberapa hal penting mengenai budaya mutu, GAP, dan GHP dalam pengolahan perkebunan kelapa sawit. Pertama, budaya mutu merupakan fondasi utama dalam sistem manajemen perkebunan. Budaya mutu membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan komitmen seluruh tenaga kerja terhadap standar operasional prosedur. Tanpa budaya mutu, penerapan sistem apapun tidak akan berjalan secara konsisten. Kedua, GAP. GAP berperan dalam menjaga kualitas sejak tahap budidaya melalui pemilihan lahan yang sesuai, penggunaan bibit unggul, pemupukan berdasarkan analisis, pengendalian hama terpadu, serta dokumentasi yang baik. Produktivitas dapat ditingkat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Ketiga, GHP. Penerapan dalam menjaga mutu setelah panen. Panen pada tingkat kematangan optimal, sortasi yang benar, pengangkutan cepat ke pabrik, serta kebersihan alat dan kendaraan menjadi faktor penting dalam menekan kadar asam lemak bebas dan menjaga rendemen minyak. Keempat,
Ketiga aspek tersebut harus diterapkan secara teri, teri, terintegrasi. Budaya mutu menjadi dasar perilaku kerja, GAP memastikan budaya sesuai standar, dan GHP menjaga kualitas hasil panen. Jika salah satu tidak berjalan, maka sistem mutu secara keseluruhan akan terganggu. Dengan penerapan yang konsisten, manfaat yang diperoleh antara lain kualitas TBS yang baik dan stabil, rendemensi PO yang optimal, biaya produksi lebih efisien, lingkungan tetap terjaga, dan daya saing Indonesia meningkat di pasar global. Selain itu, penerapan sistem ini juga mendukung pemenuhan standar berkelanjutan. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit modern tidak hanya berfokus pada kualitas produksi, tetapi juga kualitas efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, budaya mutu GAP dan GHP bukan hanya konsep teoritis, tetapi merupakan sistem terpadu yang harus diterapkan secara nyata di lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, rekan-rekan dan adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.